Pasti pernah melintas di pikiran Anda, mengapa mayoritas penduduk Nusantara memeluk agama Islam? Kita sedang tidak berbicara pada entitas negara, akan tetapi penduduk yang menempati kepulauan Nusantara dari semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Filipina bagian selatan, dan pulau-pulau yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sekitarnya. Benarkah sembahyang leluhur Nusantara sama dengan sholat dalam agama Islam? Apa sebab Islam disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam? Benarkah apa yang sering kita dengar bahwa seluruh nabi dan rasul sejatinya adalah muslim? Jika memang demikian, dapatkah kita menganggap bahwa Islam di sini berbeda dengan Islam di sana? Sehingga Islam seolah kehilangan universalitasnya, apalagi bila ternyata di bumi Nusantara pun ratusan tahun silam sudah terdapat keyakinan yang boleh dikata juga Islami dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran tauhid atau monoteisme dalam Islam. Hasil kajian pustaka para ahli sejarah menyebutkan bahwa sebagaimana keyakinan dalam Islam di Nusantara, khususnya tanah Jawa sejak ratusan tahun silam, sudah dianut satu keyakinan bercorak monoteis, yakni kepercayaan akan keberadaan suatu entitas tunggal tak kasat mata, namun memiliki kekuatan adikodrati terhadap kehidupan dunia. Entitas tunggal inilah yang mereka yakini dianggap layak sebagai satu-satunya yang berhak disembah, dan mereka sebut sebagai Sahyang Taya. Dan dari sebutan itulah kemudian muncul istilah Kapitayan, mengacu pada corak keyakinan kepada Sahyang Taya, Zat Maha Kuasa, Pencipta dan Pengatur segala sesuatu. Sahyang Taya adalah sumber segala kejadian yang tak bisa dilihat dengan mata, tak bisa didengar dengan telinga, tak bisa diraba dengan tangan, tak bisa dibayang-bayangkan, tak bisa dipikirkan, tak bisa dibanding-bandingkan dengan sesuatu. Dia adalah Taya, yaitu hampa, suwung atau awung-awung. Dia tidak dilahirkan, tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak satupun makhluk yang bisa mengenal keberadaannya yang sejati. Manusia mengenalnya melalui pengecaman tahan kekuatan dan kekuasaan di alam ini sebagai pribadi ilahi yang menjadi sumber segala sesuatu kehidupan yang tergelar di alam semesta, yakni pribadi ilahi yang memiliki nama dan sifat sebagai pengenal keberadaan dirinya. Konon Kapitayan inilah agama asli dari nenek moyang kita yang sebenarnya sudah ada di bumi Nusantara sejak awal. Bukan animisme dan dinamisme sebagaimana dituduhkan sejarawan orientalis di sebagian buku-buku sejarah kita di masa-masa belakangan ini. Mungkin perlu diketahui bahwa konsep yang sebenarnya adalah konsep asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa, bukan konsep ajaran Hindu atau Buddha dari India sebagaimana yang selama ini sering dipahami banyak orang. Karena kata Hyang sendiri sudah lama dikenal dalam bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Kawi, dan Bali yang bermakna keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural, keberadaan spiritual bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini. Entitas absolut yang mustahil dibayangkan dan digambarkan apalagi sekedar didekati dengan panca indera kita. Maka karena sifatnya yang demikianlah, orang Jawa pun mendefinisikan Sahyang Taya yang berarti hampa atau kosong, tapi bukan berarti tak ada dalam satu kalimat bernas tak keno kinoyo ngopo, yang keberadaannya sama sekali tak bisa diapa-apakan. Begitulah cara orang Jawa bertauhid mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu Maha Esa. Pada masa itu, itulah akidah orang Jawa sebelum apa yang kita sebut sebagai agama Samawi diperkenalkan. Menganalogikan dengan pemahaman keberagaman kita di zaman sekarang, lalu bagaimana akidah itu mereka terjemahkan ke dalam syariat Islam? Apakah mereka pun punya semacam kitab suci berisi tuntunan, perilaku, dan beragam tata cara ritual atau prosesi ibadah? Bukankah orang Jawa juga dikenal pemahaman bahwa keyakinan yang dianut tak hanya berhenti pada keyakinan, apalagi hanya untuk bahan perdebatan, melainkan harus mengejawantah dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
Sejarawan juga menyebutkan, meski tak berwujud kitab suci, agama-agama Samawi sebagaimana bentuknya yang kita kenal sekarang, tapi masyarakat Jawa kala itu telah bersepakat untuk memiliki apa yang disebut dengan pakem, yakni semacam konsensus yang mesti dijaga ketat dalam berkeyakinan dan berperilaku yang kesemuanya diarahkan pada apa yang mereka sebut sebagai tata krama atau aturan hidup luhur agar orang Jawa menjelma sebagai sosok manusia yang anjawani atau memiliki akhlak terpuji. Tata krama dengan pakem yang dijaga ketat itulah yang dapat dianggap sebagai kitab suci keyakinan kapitayan yang juga mengatur muamalah orang Jawa dalam bermasyarakat, bukan saja dalam melaksanakan sejumlah laku atau ibadah yang bertumpu pada prinsip keseimbangan kosmos sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Maka dari itu, sebagaimana dalam Islam dikenal beragam tingkatan ibadah seperti syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat, maka di kalangan kapitayan pun sudah dikenal adanya praktik-praktik laku yang berbeda antara masyarakat awam dan kalangan di atas awam, yang berhubungan dengan Syah yang tunggal yang diyakini bersifat maha gaib bagi kalangan awam. Karena Syah yang tunggal diyakini bersifat gaib, maka untuk memujanya tentu dibutuhkan berbagai sarana yang bisa terindra alias terjangkau alam pikiran manusia. Itulah sebabnya kalangan ini berkeyakinan bahwa kekuatan gaib dari pribadi tunggal Sahyang Taya Sejatina berpribadi dari nama dan sifat yang disebut tu atau to, yang bermakna daya gaib yang bersifat adikodrati. Dengan pemahaman itulah mereka juga yakin bahwa tu atau to itu tersembunyi di dalam segala sesuatu yang memiliki nama tu atau to. Oleh karena itu, tak heran bila pengikut ajaran kapitayan pun meyakini adanya kekuatan gaib pada benda-benda yang namanya mengandung unsur tu atau to, seperti watu, tugu, tulang, tumbak, tunggal, tulung, turumbuhan, untu, pintu, tutut, topeng, tosan, toya, toparem, topo, dan sebagainya. Maka dalam melakukan bakti pemujaan kepada Sahyang Taya, mereka biasanya menyediakan sesajen berupa tumpeng, tumbal, tumbuh, dan lain-lain, yang kesemuanya dianggap memiliki kekuatan magis. Sementara untuk para ulama kapitayan yang tingkatan pemahamannya berada jauh di atas pemahaman kalangan awam, sudah memiliki tata cara tersembunyi dalam menyembah langsung atau sembahyang kepada Sahyang Taya di sebuah tempat ibadah yang disebut sanggar, mirip juga dengan sebutan langgar atau surau di kampung-kampung. Penyembahan ini dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu yang urutannya juga sangat mirip dengan tata cara sholat kita di zaman sekarang. Pertama seperti takbiratul ihram, sambil menghadap tutu atau lubang di dinding sebagai lambang kehampaan, mirip pengimaman masjid atau musola sekarang. Ulama kapitayan melakukan tulajek atau berdiri tegak sambil mengangkat kedua tangan dengan maksud menghadirkan Sahyang Taya di dalam tutut atau hati. Setelah dirasa Sahyang Taya sudah bersemayam di dalam hati, langkah selanjutnya adalah tangan diturunkan. Setelah tulajuk dirasa cukup, gerakan dilanjutkan ke posisi tubuh tungkul atau membungkuk dengan wajah menghadap ke tanah, persis seperti posisi ruku dalam sholat. Setelah itu gerakan dilanjutkan lagi dengan posisi tulungpah, duduk di atas tanah dengan kedua tumit diduduki mirip duduk iftirof, sampai beranjak di posisi akhir yang disebut tondem atau bersujud, yakni menempelkan dahi di atas tanah. Sampai di sini muncul pertanyaan, mengapa tata cara ibadah ini sangat mirip dengan tata cara sholat kita dalam Islam? Benarkah nenek moyang kaum pribumi Nusantara lama merupakan anak keturunan Nabi Sidz dan Nabi Nuh? Secara peribadahan dan keyakinan orang pribumi dengan orang muslim dirasa sama. Dapatkah hal ini dianggap sebagai bukti pendukung dan jawaban atas pertanyaan di awal video ini, bahwa seluruh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sejatinya adalah muslim? Dan ternyata semua keterangan tersebut sejalan dengan fakta yang ada saat ini, bahwa mayoritas penduduk kaum
rumpun Melayu atau Nusantara memeluk Islam sebagai agama yang mereka yakini karena antara kepercayaan lama nenek moyang mereka dan Islam sangat memiliki kemiripan, terutama dalam hal ketuhanan. Dari keadaan tersebut, tentulah membuat Islam mudah diterima oleh penduduk Nusantara karena mempunyai konsep yang sangat mirip. Pikirkanlah hal itu.